Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Wa qala aidan, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Amma ba'd. Kepada Ibu Titik sebagai Direktur PKU Muhammadiyah Mayong yang saya hormati, Pak Yusuf ya, sebagai sesepuh di sini, kemudian Pak Hambali tadi di kantor Direktur, mungkin mendengarkan dari situ katanya itu ya. Sama Bu Titik ya. Dan semua saudara-saudara sekalian sebagai karyawan di PKU Muhammadiyah Mayong juga saya hormati. Mas Bagus ya, yang sering menghubungi saya ini, juga MC ya. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian. Dan alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bisa ketemu, kita bisa bermuajahah, kita bisa silaturahim dalam rangka pengajian Ramadan. Semoga apa yang kita lakukan ini akan membawa nilai lebih, membawa kepositifan bagi kita sekalian dalam rangka untuk meningkatkan kualitas baik dari segi keimanan, ketaatan, dan dari segi kualitas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, marilah kita mengucapkan sholawat serta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing, yang telah mengarahkan kita ke jalan yang lurus. Semoga apapun yang kita kerjakan selama ini selalu kita upayakan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kajian pada pagi hari ini adalah menilik sejarah puasa Ramadan dalam rangka meningkatkan kualitas kita beribadah dan beramal. Kalau kita ini kembali kepada ayat 183 surat Al-Baqarah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini sering kita baca ya, sering kita dengar di ceramah, di pengajian-pengajian dimanapun ayat ini sering. Karena memang ayat ini memang khusus tentang puasa Ramadan, dari ayat 183 sampai 187 itu mengatur tentang puasa, zakat, ada hari raya, orang-orang yang boleh puasa, orang-orang yang tidak
tidak puasa, orang-orang yang berhalangan, kemudian cara cara mengganti puasa itu ada di situ 183 sampai 187. Ini bisa kita simak dalam Al-Qur'an. Nah, karena ayat ini didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, maka ayat ini menurut ahli tafsir, para mufassirin, ayat ini dikategorikan ayat yang diturunkan di Madinah. Diturunkan di Madinah. Karena salah satu ciri ayat yang diturunkan di Madinah adalah diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Berbeda dengan ayat yang turun di Mekah. Ya ayyuhan nas, hei semua manusia. Jadi ayat Quran itu turunnya hanya 2 tempat, Mekah dan Madinah. Orang ana mayong ya. Mana ana ayat diturunkan ana mayong ya. Nah itu ora ana itu. Adanya itu di Mekah dan Madinah. Rasulullah diangkat menjadi nabi umur 40 tahun. Ya. Sampai beliau hijrah itu selama di Mekah 13 tahun. Jadi 53 usia beliau baru hijrah. Nah, 13 tahun di Mekah itu namanya periode Mekah. Ayat-ayat yang turun di Mekah itu namanya ayat-ayat Makkiyah. Ayatnya pendek-pendek. Seperti juz yang ke-30. Kalau panjenengan membaca Quran juz ke-30 itu ayatnya pendek-pendek, suratnya pendek-pendek. Beda dengan ayat-ayat surat-surat yang diturunkan dalam periode Madinah, yaitu suratnya panjang, ayatnya juga panjang, seperti Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah itu di Madinah, bukan di Mekah. Itu perbedaannya di situ. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, lalu kemudian karena ayat ini surat Al-Baqarah ayat 183 diturunkan di Madinah dan menggunakan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Kenapa puasa ini kok ditujukan pada orang yang beriman? Orang yang beriman itu orang yang siap lahir batin menerima perintah dari Allah dan siap lahir batin meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu orang yang beriman. Sedangkan puasa itu apa? Ibadah fisik, ibadah badaniyah, ibadah tubuh karena lapar, dahaga. Dan rohaninya adalah ibadah ritualnya adalah apa? Yaitu tidak menjalankan hal-hal yang kurang baik, meningkatkan kualitas kita beribadah, menahan nafsu. Ini adalah ritualnya, rohaninya. Sedangkan yang jasmaninya adalah menahan lapar dan dahaga dan tidak melakukan hubungan suami istri. Mulane nek anu aja busang-basang ya. Sing wedok agar busang-basang sing lanang ya nganut. Biasanya kan begitu, ngerayu-ngerayu. Piye carane kan begitu. Sing lanang ya kaya bareng dikai daging ya tak pangan ah, kei sate tak pangan iki. Wah nek ngono payah gitu ya. Makanya kita disuruh untuk menahan diri. Boleh Anda berpelukan, silakan. Nabi saja dengan Aisyah puasa itu berpelukan, mesraan. Yang tidak boleh apa? Hubungan suami istri. Jadi puasa jangan menjadi halangan kita romantis gitu ya. Jangan jadi halangan.
Tidak apa-apa gitu. Tapi dikhawatirkan kan gitu ya. Nabi saja bisa, wong Nabi kok ya. Beliau itu imannya kuat, bisa menahan nafsu. Nek jenengan kan wis angger didudoi sithik ya langsung marani. Nek awak dewek gitu ya. Maka kita lebih baik menahan 1 bulan itu ora suwe kok ya. Hanya 30 hari itu. Bariku teko sembarang, bebas. Di dalam ayat ini Allah menggunakan panggilan kepada orang-orang yang beriman. Baru kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, telah diwajibkan untuk kamu berpuasa. Kutiba di sini itu fiilnya fiil madhi, kata kerja lampau. Telah diwajibkan untuk kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelummu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu, karena memang puasa ini ibadah fisik. Nah, tahapan untuk menuju keimanan yang sempurna itu apa? Yang pertama, al-imanu at-tasdiqu bil qalbi. Iman itu adalah membenarkan di dalam hati. Jadi panjenengan membaca Quran, membaca hadis, mendengarkan tausiah, benerake no ati, at-tasdiqu bil qalbi. Maka iman yang pertama itu ada di dalam hati kita. Tidak ada orang yang tahu kecuali Allah dan kita sendiri. Kemudian tahapan yang kedua, wa iqraru bil lisan. Kok dicatat nggih? Saya kuliah guys. Nek ra iso Arab teko Latin-Latin apa-apa. Saya dulu kalau kuliah di Fakultas Syariah saya ya. Iku nek dosane iku nggak kuliah ya bahasa Arab itu kudu iso ngerti gitu ya. Dalil-dalil kudu iso nyatet gitu. Mosok kuliah ke Fakultas Syariah ra iso nulis Arab kan gitu. Kemudian S2-nya tafsir hadis ya begitu. Saya dulu suruh menghafalkan hadis dengan sanadnya itu ya. Wis kudu hafal, Pak. Ora hafal ra lulus. Gitu ya. Terus ana meneh pendekatan yang dosen ya. Jenengan wis ngerti kabeh sih niku. Dosane larange ra karuan bijine ya di ring mae digawa-gawake apa ngono. Lagi murah. Diperhatikan gitu. Tapi nek iso ya aja gitu ya. Murni nilai gitu. Yang kedua tadi adalah tahapan menuju kesempurnaan iman, wa iqraru bil lisan. Iman itu harus diikrarkan, diucapkan dengan lisan. Wujudnya apa? Sosialisasinya apa? Aplikasinya apa? Doa, membaca Quran, zikir. Semuanya ini adalah wujud dari keimanan yang harus kita ikrarkan di mulut kita. Sampai jenengan dulu yang sudah menikah, laki-laki kan mengucapkan ikrar, telah kuterima nikahnya ini binti ini dengan mas kawin tersebut tunai, kan gitu. Itu ikrar. Orang yang masuk Islam harus diikrarkan, membaca 2 kalimat syahadat, tidak boleh hanya diam, harus didengarkan orang, ada saksi. Kalau sekarang ya hitam di atas putih.
Kalau nanti ada masalah di belakang hari, secara hukum ada bukti bahwa orang itu masuk Islam bukan karena paksaan, sukarela. Saya pernah mengislamkan 3 orang, satu laki-laki 2 cewek ya. Yang 2 cewek itu mahasiswi Untak Semarang, KKN di tahunan. Mungkin tersentuh ya, katanya tersentuh suara adzan dan sebagainya. Akhirnya dia masuk Islam, ya saya Islamkan. Dan itu juga perjanjian ada tertulis di hitam di atas putih. Soalnya orang tuanya itu bukan Islam. Nanti kalau ada urusan di kemudian hari ya harus bisa dipertanggungjawabkan begitu. Jadi ikrar itu penting, wujud dari keimanan yang tadi di dalam hati kemudian diikrarkan. Yang ketiga, yang terakhir, wa amalu bil arkan. Iman itu harus diwujudkan dengan semua perbuatan, aktivitas, baik tangan, kaki, mulut, apapun itu wujud dari keimanan. Yang ketiga inilah yang paling sulit kalau kita wujudkan di tempat kerja, di rumah, di masyarakat. Perilaku kita yang kita tampilkan di situ adalah wujud dari keimanan. Nah, sekarang kita kembali kepada ayat 183 karena kita menilik sejarah kapan puasa itu disyariatkan. Kalau kita menganut kepada ayat ini, kama kutiba alaikum, ya, sebagaimana kamu diwajibkan, sebagaimana puasa diwajibkan kepada orang-orang sebelummu, min qablikum. Itu maksudnya apa? Puasa itu sudah ada sejak zaman sebelum Rasulullah. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi salam, puasa itu disyariatkan. Jadi puasa itu kalau dalam usul fikih namanya syara'a man qablakum, syariat sebelum kamu, sebelum Rasulullah. Jadi dengan demikian, maka semua para nabi, tidak hanya Rasulullah Muhammad SAW, itu sudah ada puasa, cuma tidak terdeteksi berapa hari puasanya para nabi itu, tapi mereka puasa. Nah gitu, berapa hari, berapa bulan, apakah puasanya seperti kita, itu tidak terdata dengan jelas. Tapi ada karena pesan dalam ayat itu tadi. Saudara-saudara sekalian, lalu bagaimana kita berpuasa ini bisa meningkatkan kualitas ibadah kita? Ya, kalau puasa tadi kan tujuan pokok adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi tidak ada puasa yang untuk selain ketakwaan. Ini wong Jawa itu kan ada namanya tirakat. Tirakat itu dari kata taroka, meninggalkan. Biasanya nek posone wong Jawa iku ana puasa muteh. Beda dengan puasa Ayyamul Bidr ya, puasa putih itu kan tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Itu namanya Ayyamul Bid, hari-hari putih. Yang dimaksud puasa muteh bagi orang Jawa itu hanya makan nasi putih, minumnya air putih. Itu 40 hari. Lah itu kenapa kok mereka melakukan itu?
Karena punya keyakinan apapun yang mereka cita-citakan dengan puasa itu akan tercapai. Cah lanang kepengin gawe cah wedok, bocah kok angel tertarik ya, padahal yo ganteng ya ekonomi mampu, kok cah wedok kok cuek gitu. Iku diposoni 40 dina itu mau gitu. Banyak itu orang Jawa seperti itu. Atau kalau dalam pengamalan-pengamalan di pondok-pondok itu membaca surat Yusuf. Ada surat Yusuf ya. Isinya itu kan kisah tentang Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Ibaratnya ada hubungan percintaan. Lah itu katanya untuk bisa menggaet cewek. Itu kan tidak bener, wong Quran kok untuk menggaet cewek itu. Ya gitu ya. Ini yang belum menikah, yang laki-laki jangan sampai seperti itu loh ya. Mosok calanang ora iso naklake cah wedok. Di jurus ta ora ya. Nang tapak suci jurusnya pirang-pirang ya. Kalau kita itu baik, ramah, santun, bisa memperhatikan, memanjakan. Saya kira cewek-cewek udah ngantut ya. Karena awake dhewe ku kaku. Guyu ora tahu ya. Cewek-cewek udah melayu ya. Pemodel saiki. Saudara-saudara sekalian, itu puasanya orang Jawa ya, itu modelnya seperti itu. Jadi kalau kita itu ngelakoni puasa-puasa seperti itu, ini larangan dalam Islam. Silakan kalau kita puasa selain Ramadan ya sholat puasa-puasa sunnah, itu jumlahnya juga banyak, silahkan bisa dilakukan, tapi tujuannya bukan itu. Tujuannya sama, la'allakum tattaqun, karena puasa itu ibadah, bukan diet itu, bukan itu. Kita puasa supaya awailah ceking ya, malah kecekingan malah kok suwe-suwe malah. Jadi dengan demikian, karena tujuannya la'allakum tattaqun, maka puasa apapun harus kita giring ke sana. Lalu kaitannya dengan ibadah yang lain apa? Ada 3 amalan ya. Bisa dikerjakan oleh perempuan dan laki-laki. Dalam Sahih Bukhari disebutkan ada 3 amal yang bisa menghapus dosa. Ini kaitannya dengan puasa Ramadan juga. Yang pertama, as-sholawatul khamsu, sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu yang kita kerjakan sebanyak 17 rakaat sehari semalam 5 kali, itu bisa menghapus semua dosa kita. Nah, jadi kalau kita ini rajin sholat, selalu berjamaah, selalu memperhatikan rukun syarat sholat, maka semua dosa kita selama 24 jam akan dihapus oleh sholat 5 waktu. Duhur sampai asar, itu dosa apa yang sudah kita lakukan akan terhapus oleh sholat asar. Asar sampai maghrib, hanya beberapa jam itu akan terhapus semua dosa kita yang kita lakukan antara sholat asar sampai maghrib dengan sholat maghrib. Maghrib sampai isya ya begitu, yang hanya terpaut tidak ada 1 jam, itu dosa kita akan diampuni oleh Allah.
isak sampai subuh. Iki ketake dosane sithik ya. Wisine turu wae. Kecuali sing ngluyur lho iku ya. Calanang lanang biasanya ngluyur. Terus apa? Ngrumpino kucingan. Alun-alun ya. Bandengan, no telu, no kafe, Jepara itu kabeh pirang-pirang kafe nongkrong di situ. Jam 2 jam 3 lagi mulai. Ya dosane akeh padha wae. Nek sing turu ya sithik dosane gitu. Antara isak sampai subuh. Subuh sampai duhur karena ini waktu kerja. Ya, waktu kita bergaul apapun itu antara itu, maka dosanya paling banyak. Itu nanti dihapus pada sholat duhur. Dan duhur sampai asar terus berputar. Jadi kalau sewaktu-waktu kita ini dipanggil oleh Allah, kita sudah bersih. Belum lagi kita tobat, belum lagi kita baca Quran, belum lagi kita yang lain-lain. Insya Allah kita dipanggil Allah dalam keadaan bersih. Yang kedua yang bisa menghapus dosa, al-jumu'atu ilal jum'ah. Sholat Jumat kali ini sampai sholat Jumat berikutnya, ini 1 pekan, 1 minggu. Bayangkan 1 minggu 7 hari, dosa yang ada pada kita itu sudah numpuk. Mungkin kalau dimuat 1 ruangan ini tidak cukup itu dosa kita. Dari mulut, dari hidung, dari mata, dari telinga, dari tangan, dari makanan yang kita makan tidak mencapai standar halalan thayyibah dan sebagainya. 1 pekan gitu. Jadi selama 1 pekan dosa kita akan dihapus oleh sholat Jumat. Lalu ada yang bertanya begini, loh Pak, perempuan kan tidak mutlak sholat Jumat. Bagaimana untuk perempuan, sedangkan yang Jumatan kan laki-laki? Ini gantinya adalah pelayanan perempuan di rumah sendiri. Ibaratnya jihadnya perempuan di rumah. Nabi pernah ditanya oleh seorang ibu, ya Rasulullah, semuanya kok laki-laki terus? Jihad itu laki-laki, apapun laki-laki. Lalu kami ini perempuan nanti kalau masuk surga itu bagaimana? Ini pertanyaan seorang ibu. Tiba-tiba Nabi menjawab, jihadukunna fi baitikunna. Jihadnya perempuan adalah di rumahnya sendiri. Ada masak, ada ubah-ubah, ada nyetrika, resik-resik. Itu namanya jihad untuk perempuan. Jadi saudara-saudara yang perempuan ini jangan pesimis. Jihati panjenengan niku ora ketok. Di samping jenengan kerja di sini, beraktivitas di luar, tapi di rumah itu dinilai jihad seperti jihadnya perang laki-laki. Itu loh. Jadi surga itu tidak hanya milik laki-laki, tapi perempuan juga nanti masuk surga. Yang ketiga, ar-ramadhanu ila Ramadan. Ramadan tahun ini sampai Ramadan tahun depan. Jadi kalau panjenengan ini tahun ini melakukan puasa Ramadan, dosane panjenengan akan dihapus sampai Ramadan tahun depan.
1 tahun kan 365 kalau tidak salah, atau 366 itu penanggalan Masehi. Kalau penanggalan Hijriah itu 355 atau 56. Jadi selisihnya antara 10 hari sampai 11 hari. 1 tahun, bayangkan itu berapa dosa kita. Jadi 100 kontainer mana ada burung kebak, tapi kebak malah luweh. Karena berkah Allah, kasih sayang Allah kepada kita, maka puasa Ramadan akan melebur semua dosa-dosa kita selama 1 tahun. Nah, dengan adanya hadis ini, kita tidak usah takut yang namanya kematian, ya. Tidak takut saya nanti masuk surga atau neraka ini. Wong Allah sudah membuka pintu sedemikian rupa, pintu rahmahnya melalui puasa Ramadan, melalui sholat Jum'ah, melalui sholat 5 waktu. Bersih kita. Sewaktu-waktu panjenengan dipanggil oleh Allah. Namanya umur itu tidak bisa diprediksi. Dari rumah sehat berangkat ke sini, ya. Tapi siapa tahu di jalan dipanggil oleh Allah. Nek disenggol wong ora apa-apa, disenggol truk iki. Truke mlaku lho, ora truke nderok lho itu, ya. Mati. Makanya ketika kita keluar dari rumah, kita disunahkan membaca doa apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ya, dengan menyebut namamu ya Allah, aku bertawakal. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali hanya milik Allah. Jadi kita serahkan kepada Allah. Itu namanya talqin, mentalkinkan diri. Kalau kita setiap kerja ke sini pagi-pagi berangkat sudah membaca itu, kalau nanti ada apa-apa di jalan yang merenggut nyawa kita, insya Allah sudah husnul khotimah. Karena kita tidak persiapan untuk dicabut. Nah, kalau kita sakit, ada saudara kita yang membimbing la ilaha illallah, mangkana akhiro kalamihi la ilaha illallah dakolal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya menjelang kematian membaca la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Ini Pak, iki wong sing loro, sing ngerti nek umure wis meh, sing ngerti penyakitnya wis berat, ditalkin, dibimbing. Lakinu mautakum, bimbinglah, talkinkanlah orang yang akan meninggal dengan la ilaha illallah, dia nanti akan pasti masuk surga. Tapi nek awake dhewe ora loro, seger waras, ya, nanti kecelakaan di jalan, itu yang mentalkan siapa? Tidak ada yang mentalkan kecuali diri kita sendiri. La talqin kita adalah doa kita keluar dari rumah itu. Itu berarti mentalkinkan diri, mempersiapkan diri kalau sewaktu-waktu Allah memanggil kita. Nah, 3 hal ini apakah semudah itu? Nah, pertanyaan kita kan gitu. Apakah hanya sholat, hanya sholat Jumat, hanya puasa, tidak ada tambahan apa-apa di situ, tidak ada rambu-rambu di situ? Apakah semudah itu? Ternyata tidak. Rasulullah kemudian menambahkan di akhir hadis ini, mukaffaratun bainahunna idzajtani batil kabair. Semua itu 3 macam itu bisa menghapus dosa, di antaranya
keduanya ya, bainahunna, selama kamu meninggalkan dosa besar. Nah, itu yang marai berat. Sholat 5 waktu akan berfungsi sebagai alat untuk menghapus dosa selama kita meninggalkan dosa besar. Diselang-selingi dosa gede ora iso, Pak. Sholat ya sholat, tapi tidak bermakna bisa menghapus dosa. Karena kita sholatnya sregep, nonton orkes ya sregep, kan gitu ya. Siapa sih nggak tahu nonton orkes? Aku tahu di Sena biduan deh kayak gitu. Saya tidak tahu kalau itu murid saya. Murid saya jadi biduan. Resepsi saya datang, orkes wis main gitu. Saya akan masuk wakil keluarga pengantin laki-laki datang ke pengantin perempuan. Tiba-tiba biduannya, Pak Ustadz, ini saya Pak, monggo munggah nyanyi bareng kali kula. Ngono iku piye? Ora ndung isin masamu. Pajur iki aku iki ya. Ayo. Ayo lek ngundang lek ngono iku wong sing arti dadi reti kan wong surak-surak. Dia ternyata tuh murid saya. Saya tidak bertanggung jawab ya. Jingine wis bar ngaji wis merono-merono kan bukan tanggungan saya. Ada juga yang jadi wanita nakal di Jakarta juga ada. Ketemu tahu di terminal itu, ketemu di Semarang itu. Ya sing ngono iku jenenge wanita nakal kan plak-plek begitu ya. Nah, jebule saya tahu itu wanita nakal. Saya tidak bertanggung jawab. Yang penting aku wis mulang ngaji. Dia bar ngaji engko mlubuh ngono meneh ya mbuh iku ora arti aku. Seperti biduan tadi ya. Nah, jadi ini lanang-lanang udah seneng nonton orkes biasanya. Nyawer-nyawer nih ya. Nah, dari hadis itu tadi maka semakin sulit kita. 1 pekan, 1 minggu 7 hari, bisa enggak kita meninggalkan dosa besar? Dosa besar kan sedikit, tidak seperti dosa kecil. Angger dino, angger menit dosa kecil kita lakukan. Dosa besar kan jumlahnya sedikit, tapi walaupun demikian kalau kita membaca kitabnya Imam Dahabi ya, seorang ahli hadis yang terkenal itu, dalam kitabnya Al-Kabair yang artinya besar itu, ini dosa besar itu jumlahnya ternyata lumayan, 75 buah dosa besar. Dia termasuk zina, mencuri, berbohong itu termasuk dosa besar loh ya, memfitnah, membunuh, mencuri dan sebagainya itu dosa besar. Nah, apakah bisa kita selama 1 pekan antara Jumat kali ini sampai Jumat berikutnya kita meninggalkan dosa besar? Bisa enggak kita meninggalkan 1 pekan itu? Kadang-kadang ana wong sing gane wis kulino dosa gedhe iku, nek ra dosa iku keteke kangen gitu ya. Kangen gitu ya. Nek kulino kan begitu. Kita akan punya 2 nafsu sih intinya, nafsu sayyi'ah dengan nafsul mutmainnah. Nafsu itu apa artinya? Keinginan. Panjenengan ngaji ke sini itu nafsu, tapi mutmainnah yang membawa ketenangan. Yang kedua nafsu sayyi'ah, yaitu nafsu yang kurang baik. Pada intinya manusia itu ingin melampiaskan 2 nafsu itu, mutmainnah dan sayyi'ah. Mulane ya sekali-sekali nonton orkes gitu loh ya. Ana sing ngono, Pak. Sekali-kali dosa gitu. Toh Allah itu membuka pintu tobat. Kan kadang-kadang begitu. Sekali-kali, tapi suwe-suwe berkali-kali kan gitu. Nek wis ngrasakake enak kan berkali-kali. Sing penting ora konangan.
Itu akhirnya seperti itu. Terus sekarang ditanteng oleh Rasulullah, ya, ditegaskan oleh Rasulullah, bisa ndak kita meninggalkan dosa besar selama 1 tahun? Ini makin sulit ini. Setahun kan suwe. Nah, dengan demikian maka hadis ini tidak sesederhana yang kita pahami. Dari harian kita bisa meninggalkan dosa besar, dari 1 pekan insya Allah bisa, lah tinggal 1 tahun bisa apa tidak? Kalau 1 tahun alhamdulillah bisa, insya Allah kita ini sudah bisa memenuhi apa yang ada di dalam agama kita. Nah, inilah puasa Ramadan kita jadikan sebagai alat untuk memacu kesemangatan dalam kita beribadah. Apalagi dalam suasana puasa itu kan menahan makan dan minum. Nafsu sayyi'ah ditekan, nafsul mutmainah ditonjolkan, kan gitu. Makanya iman itu bisa turun, bisa naik grafiknya. Seperti tensi darah, kira tensi ini naik, tensi turun. Al imanu yazidu wa yangkus. Iman itu bisa yazid, bertambah, dan wayangkus bisa turun, mengikuti kondisi kita, ya. Nah, kalau pagi hari ini panjenengan ngaji di sini, imannya jenengan yazid naik. Tapi kalau nonton dangdut, nongar panggung domblong ngono ya biasanya, lah itu imane turun. Ono adzan nang masjid wae ora krungu. Ada lu buanter masjide lho. Dangdute main sik ngono iku wis ora krungu, sengko wae. Salate engko wae, diundur-undur sithik apa-apa. Sepenting ora konangan Bu Titi ya. Bu Titi ini ada di sini. Nah, itu. Jadi iman itu begitu, Pak. Kadang-kadang turun. Kalau iman kita sudah turun sampai ke bawah, dosa itu biasa. Dosa itu ngangeni gitu loh. Tapi kalau iman kita naik, amal soleh itu ngangeni. Sholat berjamaah itu ngangeni, begitu. Jadi iman itu mengikuti kondisi. Sapa wae, Pak, sing kiai, sing ustadz, sing orang biasa itu mengalami naik turunnya, pasang surutnya iman. Malah kiai itu malah godaannya pirang-pirang ya. Godaannya malah wakeh kiai itu. Mulane iso wae muga-muga ora ya. Kiai kadang-kadang nek kiai sing ora iso menahan diri ya neraka dhisik iki. Ya, muridé nang swarga malah kiyaine nang neraka. Karena kiyaine ora konsisten. Dumeh dihormati, dumeh kiai, akhirnya begitu. Justru orang yang lugu, yang biasa, ilmune pas-pasan malah bisa mengamalkan. Istiqomah, bisa tegak tegar, tidak mudah goyah. Itu yang penting. Dan iman itu menentukan kita. Kalau iman kita kuat, ibaratnya iman itu kan tanaman. Jenengan nek nandur tanaman, tanduran disiram, dirabuk, direso, dirawat, itu nanti berkembang, berbuah. Nek anggere ditandur ora tahu disiram, antara mati urip mbuh karepe dhewe. Itu sama dengan iman kita. Kita mengaku Islam, ngaku punya iman, ora gelem sholat, ora gelem ngaji. Akhirnya iman kita ya antara mati dan hidup. Wala tamutu wala yahya, kan gitu sih. Ora mati, ora urip. Ya akhirnya jadi tanaman ya sing ana kae, godhonge do kuning gitu.
tidak bisa berkembang. Nah itulah, maka dari itu monggo kita selalu berupaya agar iman kita tetap ada, lalu kita rawat iman kita sehingga nanti bisa menjadi iman yang kuat, dan itu bermanfaat bagi kita pribadi, suami kita, istri kita, anak-anak kita, rumah tangga kita, sehingga kita merasakan dalam rumah itu adalah baiti jannati, rumahku itu surgaku. Bukan rumah itu dari biaya yang miliaran, ya. Bukan rumah itu dari siapapun yang membangun bentuk modelnya, tapi rumah itu kebahagiaannya ada di dalam dada kita masing-masing, ya, gitu. Nah begitu yang saya sampaikan untuk membuka materi ini. Nanti ada sesi tanya jawab, bisa kita gunakan untuk dialog sekitar materi puasa Ramadan. Kalau ada yang lain ya dipersilahkan. Nggih, monggo. Monggo silakan Bapak Ibu rekan-rekan semuanya, kalau ada pertanyaan. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dulu izin tanya Ustaz untuk materi yang pada pagi hari ini. Itu tadi disampaikan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba surat Al-Baqarah ayat 183, bahwasanya puasa itu kan sebelum Nabi Muhammad itu kan dari zaman-zaman dulu nabi-nabi yang terturus sudah ada puasa gitu. Ya, untuk asbabun nuzul dari ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba itu tiba-tiba muncul ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba itu sebelumnya apakah ada peristiwa apa sehingga muncul ayat itu? Biasanya setiap ayat turun itu kan ada asbabun nuzulnya. Mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Ya, langsung saya jawab. Ini memang tadi belum saya terangkan untuk memancing, tapi Mas ini sudah tanggap kritis. Ini kaitannya, surat itu kan turun di Madinah. Kita ingat Nabi di Mekah itu 13 tahun, sejak umur 40 diangkat menjadi Nabi, lalu berdakwah menyebarkan Islam selama 13 tahun. Nabi di Madinah karena beliau hijrah itu adalah umur 53 tahun, beliau hijrah ke Madinah, pindah, maka di Madinah 10 tahun. Ayat ini Al-Baqarah ayat 183 tentang puasa diturunkan oleh Allah pada tahun kedua hijrah. Jadi 2 tahun setelah Nabi hijrah sampai Madinah, ayat ini baru turun. Berarti syariat puasa untuk umat Islam itu baru. Lalu pertanyaannya, kalau surat itu turun di Madinah, di Mekah selama 13 tahun itu Nabi puasa apa tidak? Karena puasanya itu resminya di Madinah, Ramadan. Lah di Mekah itu puasa apa tidak selama 13 tahun? Ternyata puasa. Yaitu puasa Asyura. Tanggal 10 Muharram. Itu namanya puasa Asyura. Ini hukumnya wajib. Setahun cuma 1 hari. Di Mekah loh ini, bukan di Madinah. Sebelum ada perintah puasa Ramadan.
Jadi orang-orang Islam waktu di Mekah itu puasa hanya 1 hari selama 1 tahun, yaitu setiap tanggal 10 Muharram. Ini cowong Jawa ngarani suro. Nah, ketika ayat ini turun di Medina, maka puasa Asyura yang menjadi wajib di Mekah itu sekarang berubah menjadi sunat, yang wajib hanya puasa Ramadan. Itu asbabun nuzulnya Mas di situ. Jadi yang pertama diwajibkan puasa, yang kedua memberi berita dari Allah bahwa puasa itu sudah dilakukan oleh para nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini, ya. Jadi seperti hari raya, ya. Di zaman jahiliyah itu ada hari raya itu namanya hari raya Mauris dan Mahrojan. Yang satu hari raya di musim dingin, yang satu hari raya di musim panas. Lalu ketika Allah menurunkan syariat hari raya, ada rentetannya surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187, maka 2 hari raya ala jahiliyah itu, Mauris dan Mahrojan, itu dihapus, diganti Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi orang-orang jahiliyah ya tetap berhari raya Mauris Mahrojan itu. Umat Islam yang dulu tidak punya hari raya ikut-ikutan. Nah, setelah Allah menurunkan tentang perintah hari raya itu, maka umat Islam harus berpegang kepada ajarannya sendiri. Ngaten Mas ya? Nah, yang lain mungkin kalau ada, monggo. Waktunya masih ada ya, monggo. Monggo silahkan yang lain masih ada pertanyaan. Mungkin dari cewek-cewek ya, kalau ada ini. Ayo, mungkin kalau ada, berarti sudah paham semua gitu ya. Waktunya masih berapa? Atas dulu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan lagi. Jadi puasa kita ini adalah yang pertama untuk pendidikan rohani ya. Yang kedua pendidikan jasmani. Karena puasa kita itu puasa yang fisik, menahan lapar, menahan dahaga, tidak semua orang mau. Maka ini untuk segi kesehatannya. Nah, panjenengan sudah paham karena dari tenaga medis sudah tahu bahwa puasa itu bisa menyehatkan. Lalu dari segi rohaninya, spiritualnya, itu puasa bisa melatih itu. Karena dalam kondisi lapar, dahaga, ini justru bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, walaupun dalam kondisi itu. Lebih-lebih kita sebagai anak muda ya, kalau dalam pesan Nabi itu ada bahwa kita sebagai anak muda harus bisa menggunakan
umur muda ini sebelum menjadi tua. Nah ya, ada pesan 5 itu ya, iktanim khomsa qabla khomsin, syababuka qabla haromika. Gunakan 5 sebelum datangnya 5. Yang pertama, syababuka qabla haromika. Gunakan masa mudamu sebelum masa tua. Masa muda ini masa yang paling indah. Pusat kekuatan itu ada di usia muda. Makanya usia muda ini kita sekolah, kita bekerja, kita mencari pengalaman, kita memperbanyak wawasan, kita menimba ilmu. Itu masa muda ya, ngapal-ngapal lagi cepet gitu ya. Ini masa muda. Qabla haromika, sebelum usiamu menjadi tua. Kalau kita usia nanti itu 50 ke atas, itu sudah merasakan kesehatan mulai terganggu, penyakit-penyakit yang dulu tidak kita perkirakan mulai datang, terutama persendian ya. Persendian kita mulai pegel. Mulane wong tua itu kan penyakitnya macam-macam, penyakit fisik dan penyakit kejiwaan. Kalau penyakit fisik kan ono bungkuk ya, budek, bawel. Bawel itu apa? Cerewet. Wong tua itu mesti cerewet. Ngene ora cocok karo cah nom kan gitu. Benyonyongan, berarti benyonyongan iku kasar ya, benyonyongan iku. Wong tua itu kadang-kadang kesasar merono-merono mlaku. Mangkat ring masjid mulie kesasar, ora iso ring omah. Saya pernah punya jamaah di Melongo ya, saya kan mengajar di Melongo. Ya belum saya tua wonge itu. Sudah pikun. Berangkat ngaji, saya habis sisa, pulangnya nanti jam 9. Mulai ke masjid, wong jaraknya hanya 200 meter, kesasar. Kesasare ring alun-alun Jepara. Nyepeda sampai alun-alun. Nok kono linggih lho, aku den alun-alun. Tujune nggowo HP, kanca-kancane di WA kabeh do marani gitu. Ini contoh, Pak. Ya, orang kalau sudah tua itu seperti itu. Nah, budek juga ya, selanjutnya budek. Orang tua itu nanti pendengarannya akan terganggu. Itu penyakit fisik. Penyakit mental. Ono sepi, ono sepah, ono sebah. Sepi, orang tua itu sepi. Anake wis do kawin, digawani sing lanang, omah adoh-adoh, karek wong loro. Ya, wong loro pengantin baru ora apa-apa ya. Pengantin kakek nenek itu tukaran wae. Karena orang tua itu emosinya mulai meninggi. Sithik-sithik ngono iku tukaran. Arang wong nenek kakek nang omah wong loro iku romantis iku ora. Tukaran perkara masak asin sithik yo ngamuk, nesu. Itulah orang tua. Ya. Sepo. Jadi kan ngerti sepo? Sepo iku rasane hambar. Jadi nek jenengan ngetake wong tuwa iku serak menarik. Pipine wis ngono, irunge wis ngono kan gitu. Rambutnya apa meneh? Mlakune apa meneh? Nek didelok iku sepo, hambar. Sepah.
Sepah itu apa? Sepah itu dibuang. Wong tua itu kadang-kadang dibuang anak-anaknya. Mak, aku ngopi kenik, ora usah melu. Kenek melu ngrepoti. Ganggoni. Nah, itu ada anak yang seperti itu. Justru orang tuanya tidak disenang-senangi ketika usianya sudah senja, malah dibuak-buak. Sepah. Jadi kan nate mangan tebu. Ini cah saiki mungkin ora ya. Zaman saya generasi 80-an, iku nek ana tebu dikrokoti ya. Diseset. Lah tipake iku dibuak. Iku namanya sepah. Mulane jenenge tiang sepah. Bosone Jawa kan tiang sepah, tiang sepuh niku. Iku wong sing dibuak-buak. Kata-kata sing kasar itu. Terus ada lagi sebah. Sebah itu artinya jengkelake. Nah ini. Itulah nasib orang tua. Kalau kita ini masih muda, monggo kita jadikan umur muda ini sebagai tempat untuk bersemangat beribadah. Saiki ini masjid-masjid isine wong tua ora. Isinya masjid sekarang itu orang tua. Canom ora gelem ring masjid. Padahal fisiknya orang tua sudah mulai berkurang, tapi kesemangatan, keikhlasan itu milik orang tua. Sing fisike kuat, cah nom malah ora digunakake ning masjid, ginongkrong. Itu sekarang itu modelnya seperti itu. Traweh ya gitu ya. Traweh hampir seminggu. Bariku wis traweh ngaleh. Mane masjidnya saya entek. Iku nek wis arep bodho saya entek. Sing traweh wong 5 pira. Liyane wis ana swalayan. Nok mall. Sing wedok-wedok ya borong kerudung-kerudung ana busana muslim. Bodho sedina wae bingungake sesasi. Betul apa tidak ini? Betul, aku ngalami kok. Aku ora wani ngomong ngono ora ngalami. Bingungake, Pak. Lagi poso 2 dina wis takon, iki badane kapan yo? Kok posone suwene kaya lagi 2 dina lho poso. Wis takon bodoh. Nah, ngono iku wis modele cah saiki gitu ya. Nah, maka dari itu marilah kita selalu berupaya ya. Kita sebagai anak muda semangat untuk melakukan suatu ibadah. Kalau kita sudah menjadi orang tua, nanti kita kena seperti itu, sunnatullah. Berbagai ragam penyakit. Ya. Nah, ini. Yang kedua, 5 hal yang harus kita lakukan sebelum datangnya 5. Wa faroguka qobla suglika. Gunakanlah kesempatanmu sebelum kesempitanmu. Umur kita ini kesempatan. Dan kita masih muda, usia produktif. Gunakan untuk kebaikan usia muda ini. Kalau kita masih kuliah, lanjutkan ke S2, S3. Kita kerja yang baik, ya, sesuai SOP-nya. Jangan korupsi, ya, jangan menyalahgunakan jabatan. Orang terhormat di dunia ada 3 loh ya. Nek jenengan iso nyekel 3 iki,
Disobyo-sobyo jenengan. Pertama apa? Orang yang kaya, punya uang. Jadi kalau sekarang jenengan itu kaya, itu nanti dihormati masyarakat. Sing ora dulur ngaku dulur, sing ora kanca ngaku kanca, sing ora tangga ngaku tangga. Iku nek wong sugih ada kepentingan. Ya. Yang kedua, orang yang punya jabatan. Orang yang punya jabatan terhormat, kemana-mana dikawal, tanda tangannya penting sekali, ya. Tapi jabatan ini cuma sebentar, 5 tahun ya. Kalau jabatan ini seperti bupati ya, seperti presiden, gubernur, ini hanya 5 tahun. Dia menjadi pejabat itu dihormati masyarakat, namanya di mana-mana disebut. Yang ketiga adalah orang yang berilmu. Nah, orang yang berilmu ini selamanya akan dihormati, selama orang neko-neko ya. Saya orang pinter tapi neko-neko. Dia meninggal itu loh, kuburannya jadi diparani wong, didongaake, malah kadang-kadang dijaluk-jaluki kadang-kadang. Ojo loh ya, jaluk di kuburan itu ojo, tidak boleh. Kalau kita minta hanya kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kenapa ada sabar di sini? Bis-sabri. Karena setiap doa kita tidak langsung diberikan oleh Allah, membutuhkan proses menunggu. Lah menunggu itulah yang namanya kesabaran. Ya jenenge menungso itu kan punya watak apa? Al-ajalah. Al-ajalah itu apa? Tergesa-gesa. Bengi iki njaluk kowe iso ana. Kok sek gampang. Ya. Malah nek iso njaluk iki kok langsung kon dhuwur tiba ngono. Nibani wonge malah. Jaluke ngono menungso itu. Ada proses menunggu. Allah itu menerima doanya orang sak donya itu berapa triliun itu doa itu. Sing bakul es, dongane piye? Ya Allah, muga-muga iki panas. Wong-wong do ngelak terus tuku es ring aku gitu. Sing dodol bakso ya beda lagi. Wong bakso iku panas, udan ya mamula cocok. Sing dodol payung apa meneh ya? Kon rendeng terus, ora usah ketiga. Payungnya lah laris. Begitulah seterusnya. Lah iku sak donya, nek jenengan donga iku ora siji tok lho, mungkin 5, ana 10. Nah, itu kalau penduduk muslim sak dunia 2 miliar kira-kira ini, berapa doa yang diterima oleh Allah, dan itu nanti Allah yang tahu. Nek keinginan orang ya kepengen apa wae, tapi kebutuhannya kan beda. Allah tahu. Wong iki nek tak kei donya luweh kok kebutuhane, ya malah dadi wong sing mlekutar di luar dari jangkauannya. Padha karo gelas nek diseni kakean amber. Itu Allah Maha tahu. Jadi keinginan dengan kebutuhan itu beda. Nek wong sih keinginannya luar biasa berai, tapi kebutuhannya Allah yang tahu. Nah, makanya Allah itu bisa permohonan kita dipending ya iso, digagalkan ya bisa. Itu hak Allah. Yang penting kita tidak berhenti untuk selalu berdoa. Mumpung ada kesempatan, jangan sampai kita kedatangan kesempatan.
terbitan. Nah ini. Kemudian selanjutnya wasihatuka qabla sakomika. Gunakan sehatmu sebelum datangnya sakit. Nah ini menjaga itu lebih berat daripada mengobati kan gitu sih. Ada sehat ada sakit kan gitu. Kita disuruh menjaga kesehatan. Soalnya apa? Kalau kita sehat semuanya lancar. Sholat 2 rakaat ya oke ya, 4 rakaat oke, 11 rakaat tarawih oke gitu. Tapi kalau kita sakit 2 rakaat bae wis kangelan gitu. Saya pernah punya teman itu punya penyakit komplikasi banyak sekali. Sampai nasi itu hanya 2 sendok diukur, padahal masih muda. Seorang pengusaha sukses di Jepara. Sampai pernah nemui saya, Ustadz, saya ini urusan uang itu kecil. Uang saya banyak, usaha saya sukses. Tapi saya tidak bisa menikmati rezeki. Karena saya punya penyakit. Nah panjenengan, kita ini masih sehat, ya, mangan opo wae doyan. Tahu ana sing pilih-pilih mangane. Semuanya. Ya desa-desa itu malah godhong-godhong nak pager-pager iku dijikoki. Dikelok, disayur ya doyan niku. Gitu ya. Malah sekarang ini ada apa? Gedebok. Pohon pisang itu loh. Itu bisa dimakan. Dijadikan apa begitu. Di zaman cilik aku ya ora ono gedebok dibuahi kabeh. Itu sampai begitu sekarang. Kalau kita dalam kondisi sehat, makanan apapun asal halal, tidak meracuni, kita itu bisa menikmati. Tapi kalau dalam kondisi sakit, walaupun 1 porsi itu 5 juta, 10 juta, rasanya tidak enak. Nah gitu. Maka kita bersyukur nikmatani makbunun fihi makatsirum minan nas. As-sihhatu wal faraq. Ada 2 kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia. Pertama apa? As-sihhah, kesehatan. Yang kedua wal faraq, yaitu kesempatan. Kita sehat, masih ada kesempatan. Kita akan meningkatkan karir kita di sini dengan cara yang baik, prestasi yang baik. Jangan main curang, jangan nyikut sana, nyikut sini, tapi tunjukkan prestasi itu. Nanti Bu Titik nanti yang akan menilai. Kalau kita punya prestasi nanti akan diangkat, dinaikkan karir kita. Asal sesuai dengan SOP-nya, kan gitu. Jadi kesempatan ini baik sekali bagi kesehatan. Kalau kita sakit, kita tidak bisa. Yang keempat, yaitu waginaka qabla fakrika. Gunakan kekayaanmu sebelum datangnya kemiskinan. Gina, kaya, itu artinya bukan hanya kaya, mampu. Selama kita mampu, mari kita beramal, beribadah, menggunakan kebaikan sebelum kita miskin. Wong nek wis miskin ku kasihan ya. Gitu. Apa-apa ra duwe duit. Kancane iso tuku iki awake dhewe ra iso. Sehingga ada pepatah mengatakan kadal fakru ayyakunal kufro. Seakan-akan kemiskinan itu bisa menjadi kekafiran. Sopo sing main togel, sing main judi, iku rata-rata wong miskin, Pak. Karena bayangannya ngonek menang sugih.
Tapi ra ono wong judi kok sugih ora. Engko nek menang sepisan kok mesti kepengin ping loro. Ngenes ping loro, pengen ping telu. Terus itu penasaran itu. Aku engko nek tombok 1000 wis tok semene, saiki kowe esuk 5000. Jebule kalah. Penasaran meneh. Tombok 10.000 kalah meneh. Memang dibuat seperti itu untuk yang pertama menang, ya. Tapi yang kedua, yang ketiga ini nanti banyak yang kalah. Nah ini ya, gunakan kekayaan kita untuk kebaikan sebelum datangnya kemiskinan. Dan yang terakhir, yang kelima, wahayatuka qabla mautika, gunakan hidupmu sebelum matimu. Nah, ini. Jadi wong nek wis mati itu wis tamat. Ibaratnya buku adalah halaman terakhir, kita tutup. Kita sudah tidak puasa lagi di sana, kita tidak sholat lagi di sana, tidak bisa menambah amal, tidak bisa menambah dosa. Kalau dosa kita menumpuk nanti di sana, kita mengharapkan siapa? Ya anak-anak kita, saudara-saudara kita yang mendoakan kita. Tapi kalau anak-anak kita tidak soleh solihah, sulit untuk mendoakan kita. Maka pendidikan anak selama kita hidup ini harus kita pentingkan supaya kalau kita meninggal, anak itu menjadi investasi tabungan kita agar anak ini nanti bisa berbuat menolong kita. Itu yang saya sampaikan. Sampai jam berapa ini sudah? Ya, itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kekurangan, kata-kata saya yang kurang baik, mungkin kasar, penerimaan kurang sempurna dan sebagainya. Itu adalah kedoifan, kelemahan saya sendiri, dan kalau ada kebaikan itu dari Allah. Dan mari kita berdoa kepada Allah agar Allah akan selalu menerima amal ibadah kita, dan semoga Allah akan selalu mengampuni segala dosa dan kesalahan-kesalahan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas sakirin, hamdan naimin, hamdan yukafi nimah wa yukafi majidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni as'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa rizqa wasi'a wa qalban khoshi'a wa lisanan dzakira wa halalan thayyiba wa taubatan nasuka. Allahumma inna nas'aluka salamatan fitin wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma ja'alni syakura wa ja'alni sabura wa ja'alni fi aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i man mat innaka antal ghafurur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina ta'na rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna amtal mala fangsurna alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.